Ya itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga Anda di Republik ini? Kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah segera, kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan ya. Ya itu terkait dengan anaknya kan ya, kita terakhir itu kan masalah eksepsi untuk anak-anaknya yang tinggal. Bang Niki juga tadi kan sempat menyebutkan eksepsi ini juga teringat melihat Bang Fahri teringat seperti ayahnya juga. saat abang membacakan eksepsi. Iya, karena ada diri ayahnya kan itu dalam Bang Fahri. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman-teman, suara saya kurang nggak enak suara saya. Biar Gali atau Usman salah satu yang jelasin masalah eksepsi ya. Lihat suara saya agak beda ini. Bang, mungkin boleh dirincikan lagi poin-poin eksepsinya apa aja? Jadi kan banyak banget ya soalnya. Ya banyak banget, 120 halaman. Ya karena tidak tahu atau kebingungan terkait pasal antara 368 dan 369, sehingga dia perlu membeli buku. Ini saya jadi sedih, berarti orang itu selama ini beracara tidak pernah punya buku. Saksi mungkin siap jadi dokter. Siap, dan Doktif akan bongkar. Hari ini sebenarnya Doktif itu dugaannya Doktif DRG datang ya. Atau nanti sebutin aja deh Reza Gladys atau Bah Mufid. Ya. Doktif pengen banget deh. Kalau dulu mungkin kalian yang mengejar-ngejar Doktif. Kalau sekarang hadapin Doktif di sini. Ya. Reza Gladys yang sering banget menulis status di Insta. Yuk, ada Doktif di sini. Kenapa kamu kemana saja selama ini? Setiap Doktif di sini kok nggak pernah nongol? Ya. Dan Doktif pengen tanya, betul enggak kamu pernah kirim hasil lab yang kamu inginkan untuk Doktif up di VT tapi Doktif nggak mau? Manipulasi hasil lab. Betul nggak? Itu kehendak kamu tapi Doktif nggak mau turutin. Nah, Doktif ingin tuh tampil supaya wartawan pada lihat bagaimana tampangnya dia nih. Tampangnya mereka berdua ini, ya. Pada saat Doktif tanyakan itu, karena kebohongan itu akan tampak guys, ya sepintar-pintarnya dia menutupi itu gelagatnya akan kelihatan banget. Dan Doktif sampai katakan detik ini tidak ada kebohongan yang disampaikan, tetap konsisten omongannya itu. Doktif Ya? terkait beliau kan bicara bahwa apa yang Doktif bilang itu tidak benar gitu, itu gimana tuh Doktif? Yang apa? Yang Doktif yang soal Ya, DRM. semuanya benar. Kalau nggak benar kenapa kok nggak ada laporan atau bagaimana? Tidak ada. Yang masalah apa? Waitoma itu sudah jelas dari Badan POM, saksi ahlinya pun nanti akan ada dari Badan POM. Apa yang mau dibantah? Surat izin praktek ada peraturannya, surat izin praktek itu harus dipasang di klinik, itu pun tidak dia pasang. Apa? Jadi banyak kejanggalan di Jakarta Selatan. Ya, diduganya Doktif ada oknum-oknum penyidik Jakarta Selatan yang sudah mendapatkan siraman dari DRM. Ya ini dugaannya Doktif. Gimana sih dok mungkin buat ngebongkar itu dok? Iya, dok. Karena penegak hukum ya dok ya, tapi malah ibaratnya. Jadi cuma sampaikan begini ya untuk para oknum-oknum penyidik ini dipikirkan kembali ya, dipikirkan kembali hati-hati. Kenapa? Karena mungkin kalian merasa yang kalian bela ini banyak uang, tapi ingat yang kalian bela ini salah. Salah banyak duit. Resikonya apa? Jabatan kalian. Itu aja yang Doktif ingatkan dari sekarang. Ya. Artinya Doktif bakalan benar-benar berantas oknum penyidik ya yang benar-benar Oh dapat pasti, siraman. makanya kemarin kan juga melakukan gelar perkara khusus untuk apa? Agar penyidik-penyidik ini diperiksa. Ya, oke ya. Terima kasih Dok. Besok adalah sidang eksepsi dari Nikita Mirjani. Dia didakwa memeras Dr. Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah. Jaksa menjerat dengan pasal 27B Undang-Undang ITE dan TPPU. Artinya ini bukan sekedar ancaman, tapi soal aliran uang haram. Uangnya ditransfer dan tunai, ada buktinya. Dan ini adalah pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa. Nah, sini kita kan bilang itu dakwaannya halu, dia nggak ngerti. Padahal JPU itu serius, bahkan pasalnya itu berlapis. Sidang eksepsi besok ini adalah kunci. Kalau ditolak berarti lanjut ke pokok perkara. Kalau diterima berarti gugur. Tapi kan faktanya buktinya jelas, ada ancaman, ada rekaman yang tersebar, dan juga ada uang yang memang diterima. Jadi buat netizen ini harus paham, ini bukan drama artis, melainkan proses hukum yang memang harus kita ketahui. Dan kita harus mendukung korban yang berani bersuara untuk seseorang yang katanya kebal hukum. Dan ini adalah list nama-nama yang akan disebutkan dalam persidangan yang terlibat.
Besok setelah eksepsi, gue akan ngebahasnya secara detail agar kalian paham. Fansnya Nikita Mirzani harus paham apa yang gue ucapkan. Ingat ya, ini proses hukum bukan drama artis. Lanjutan part 3 rekap sidang eksepsi Nikita Mirzani. Jadi sahabat netizen channel, kita masuk ke bagian akhir ya, yang menurut saya cukup krusial dan layak jadi bahan diskusi kita yang santai kali ini. Nah, poin terakhir dalam eksepsi tim kuasa hukum Nikita Mirzani yang cukup menarik perhatian saya adalah permintaan agar proses pidana ditunda. Karena menurut mereka ada perkara perdata yang subjek hukumnya dan objeknya sama, yaitu Reza Gladys versus Nikita Mirzani dan perkara uang 4 miliar rupiah. Kenapa ini menarik? Jadi di dalam asas hukum pidana dikenal prinsip prajudisial gestil, teman-teman. Artinya apabila ada perkara perdata yang lebih dulu harus dibuktikan, maka perkara pidana sebaiknya ditunda dulu sampai perkara perdata itu selesai. Nah, jadi ini tertuang di dalam pasal 81 KUHP, teman-teman, yang bunyinya jika terhadap suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu perkara pidana, maka ada perkara lain yang menunggu putusan, misalnya perdata ya, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda. Artinya jika kita korelasikan dengan kasus Nikita Mirzani ya, uang 4 miliar yang katanya hasil pemerasan masih jadi pokok perkara sengketa dalam perkara perdata ya, dan belum ada putusan tetap, maka logikanya teman-teman, apakah pantas langsung dikriminalisasi? Bukankah sebaiknya tunggu dulu perkara perdatanya? Tapi tentu saja ya, semua kembali ke interpretasinya hakim. Apakah hakim akan melihat urgensinya sebagai alasan sah untuk menunda, ataukah justru menganggap perkara pidana ini bisa berdiri sendiri? Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi apa sih eksepsi itu? Jadi teman-teman, eksepsi adalah keberatan terdakwa atas aspek formil dalam proses hukum ya. Jadi bukan soal dia bersalah atau tidak bersalah, tapi soal apakah pelapornya sah, apakah pasalnya tepat, dan apakah prosedurnya sudah benar. Hakim bisa saja mempertimbangkan logika dan dasar hukum yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Dan jika cukup kuat ya, eksepsi bisa saja menggugurkan perkara sejak awal. Kemudian apa sih nanti selanjutnya ya? Selanjutnya minggu depan kita akan menyimak replik dari jaksa ya, yaitu jawaban atas eksepsi dari kuasa hukum Nikita Mirzani. Dan itu bakal seru banget teman-teman. Apakah jaksa akan membantah dengan dalil baru, ataukah justru membuka ruang negosiasi hukum yang baru? Kalau sidang itu ibarat es cendol teman-teman, nah eksepsi itu kayak santannya. Kadang bening aja, kadang bisa bikin kental ya, tapi ujungnya tetap ditelan logika hukum yang segar dan netral. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah menurut kalian perkara perdatanya memang harus didahulukan, ataukah justru kasus pidananya bisa lanjut duluan? Sampai ketemu di PT-PT lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar advokat menyampaikan pendapatnya tentang berita-berita viral. Ya, hari ini melanjutkan pengamatan dan analisa tentang Nikita Mirzani. Besok akan dilakukan sidang eksepsi, yaitu bantahan ya, atau ketidakpercayaan dari pihak Nikita Mirzani sebagaimana dakwaan jaksa kemarin pada sidang yang lalu. Ya, sebenarnya saya mengatakan bahwa Nikita Mirzani akan tetap dihukum. Ya, karena kenapa? Pasal yang berlapis. Ada beberapa pasal di sini. Ya, yang pertama adalah tentang pemberitaan di dalam media. Itu yang pertama ya, pencemaran nama baik. Kedua, pencucian uang. Kemudian ada unsur memperkaya diri sendiri di dalam hubungan antara Dr. Reza Gladys. Ya. Jadi menurut pandangan Bang Sahar ini bahwa tetap akan dihukum, tapi kita tidak tahu bagaimana keputusan berapa lama. Karena kenapa pasal ini berlapis, sekali lagi saya katakan, tidak mungkin akan bisa dihilangkan tiga-tiganya di dalam proses ini. Ya, jadi di dalam pertimbangan hukum bahwa Bang Sahar menilai kemungkinan tidak dalam tuntutan tidak akan semuanya di dalam tuntutan hakim ya, tiga-tiganya persoalan itu. Mungkin di antaranya atau ada salah satu yang akan dihilangkan dalam tuntutan tersebut. Sehingga mengurangi hukuman dari Nikita Mirzani yang semula dikatakan dengan 20 tahun ya. Jadi Nikita Mirzani tetap dalam proses hukum dan tetap akan dihukum. Jadi tidak akan bebas gitu ya. Bang Sahar mengamati seperti itu.
tidak akan bebas apa yang diharapkan, apa yang menurut pendapat dengan netizen-netizen yang pro, artinya fans dari Nikita Mirzani. Ya, hari ini saya katakan bahwa Nikita Mirzani tidak akan bebas, tetap akan dihukum, ya, tapi tidak tahu berapa lama. Kembali lagi bahwa ada persoalan yang sangat penting besok eksepsi, yaitu bantahan harus berhati-hati karena jangan sampai salah memberikan sebuah eksepsinya atau bantahan atau protes atau ketidakpercayaan, ya, jangan sampai salah langkah-langkah karena bisa akan memperkeruh suasana lebih keruh lagi. Oke, salam Bang Sahar Advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil Bang Sahar berkopi-kopi, ya. Oke.